Hai Sobat Semanggi University. Oke, balik lagi nih sama tim Coach Jakarta. Hari ini kita kedatangan dua orang yang berbeda. Kita satunya cewek, satunya cowok. Boleh perkenalkan dulu dari kalian. Aku Arum dari divisi Pucesi. Halo, saya Asep Surya dari Logistik. Oke, nah jadi mereka berdua adalah salah satu dari tim Coach Jakarta yang hari ini akan membawakan buku berjudul You Do You. Karangan siapa sih ini? Alexandro Ruby. Alexandro Ruby. Ini yang itu bukan sih? Yang suka bikin podcast? Tahu gak sih lo? Itu bukannya siapa? Bukan, itu mah Ernest orang stand up. Nggak ada. Nah, juga. Iya, pokoknya kalau misalnya teman-teman Semanggi tahu, itu tuh ntar kayaknya si Ruby ini kayaknya yang bikin itu deh, bikin podcast motivasi gitu loh. Sama aja sih pengembangan diri. Kayak yang udah buku sebelumnya tuh apa sih namanya? Kayak Atomic Habit. Nah, Atomic Habit. Ini tuh dari Indonesia. Alexandro Ruby ini tuh orang Indonesia pastinya kan. Terus juga tulisannya dia tuh kayak nyamain generasi kita banget yang dia tuh santai banget, enggak kayak terjemahan banget gitu loh. Jadi kayak buat kita yang baca tuh kayak lebih ngena sih. Oh, lu tahu sebelumnya buku ini ada? Nggak tahu ya? Baru tahu ya. Insight, lu setelah baca buku ini apa? Insight lu apa? Lu seneng nggak baca buku ini? Dari tutur bahasa sih, gue jujur aja gue nggak terlalu suka. Oh, Gue lebih suka yang formal. Kalau ini kan terlalu milenial. iya. Kurang cocok sama. Lu muda lah ya. Lu berdua udah baca kelar atau baru sesuai bab yang sesuai babnya. sesuai bab apa sih? Judulnya tuh How Well Do You Manage Your Focus. Berarti tentang fokus. Ya, gimana sih caranya tuh manage fokus atau dulu. ngelola yang fokus kita. Apa hal yang setelah lu baca buku ini yang lu dapat? Jadi tuh biasanya kalau kita tuh ditanyakan sama orang tujuan lu apa sih gitu, kita tuh jadi kayaknya bingung. Iya, gitu. gue sampai sekarang juga kalau ditanya, emang lu tahu tujuan lu apa sampai sekarang? Kayaknya sih lebih, ya banyak Banyak yang nggak? pengen dicapai. Banyak. Terus. Cuman ini tuh di si penulisnya tuh bilang pakai rule of three. Apa tuh rule of the three? Yaitu tiga aturan lah kalau misalnya kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi kalau di sini tuh tiganya itu tuh bersangkutan sama karir, terus dengan keuangan. Maksudnya tiganya ini setiap aspek tiga atau lu cuma boleh milih tiga aspek? Enggak, maksudnya Setiap aspek tuh tiga. Nah, setiap aspek Kehidupan itu cuman boleh ada tiga. Dan misalnya kehidupan, lu nentuin tiga fokus utama lu. Tiga goals tuh. Dalam karir juga ada tiga. Oke. Gitu. Oke, koreksi kalau gue salah karena gue nangkapnya adalah misalnya gue hidup di muka bumi, gue cuma punya tiga fokus. Berarti tiga fokus gue adalah pertama karir, terus abis itu ekonomi, terus kedua perempuan misalnya. ya family lah ya. Enggak, perempuan. Jodoh. Perempuan. Enggak sampai ke jodoh. Enggak sampai ke jodoh. Perempuan aja Kak. Masih muda. Kira-kira masih 20 tahun. Enggak mikirin jodoh. Perempuan. Terus abis itu dari setiap aspek ini gue cuma boleh nentuin 3. Iya. Jadi misalnya ekonomi, berarti gue cuma boleh nentuin finansial ekonomi gue bisa merdeka finansial misalnya umur 30. Terus abis itu nanti gue ekonominya merdeka finansialnya via apa itu kayak gimana. Terus abis itu satu lagi definisi merdeka finansial gue seperti apa, kayak gitu. Itu sih menurut Mas Asep sih kayak gitu sih ya. Kalau misalkan aku nangkepnya nih ya dari pembaca dari sisi aku tuh kayak misalkan lu tadi milihnya perempuan terus juga karir. Nah, coba misalkan dari aspek perempuan. Oke, lu cari aspeknya dari perempuannya apa tipenya? 3. Kayak misalkan sini ada bibit bebet bobot. Oke. Itu 3 rules. Nah, terus karir. Nah, lu tuh mau capai apa sih di karir lu? Kayak lu tuh mau apa sih nanti setelah jadi IT support lah, lu mau jadi kayak apa? Jabatannya lu mau naik apa, mau jadi senior atau kayak gimana? Oke. Terus sama di karir itu lu ada ekonomi tadi gue bilang ekonomi. Oh, ekonomi. Oke. Lu ada mau niatan buat ini passive income enggak gitu sih? Itu satu targetnya. Terus juga keuangan apa nih? Lu mau cicil KPR rumah enggak? 2. Nah, oke. Yang ketiga apa ya kira-kira ya?
Oh jadi oke. Jadi karena tadi gue mikirnya yang dijelasin sama Mas Asep adalah goals gue adalah ketika goals ini serius, ketika goals gue udah tercapai yang tadi yang gue bilang, yang awal gue bilang, ya udah gue gak ada goals lagi. Tapi kalau misalnya ini goalsnya adalah kalau misalnya kalau lu nyicil KPR, lu goals lu ada nyicil KPR, tapi kan lu berarti punya proses untuk nyicil KPR-nya. Berarti kan ada step-step lain, entah lu harus dapat passive income juga dan lain sebagainya. Oke, jadi ini adalah goalsnya yang lebih berkecambah dalam tanda kutip. Iya. Oh, oke, I see. Beda pembaca, beda perspektif, dan itu nggak salah, nggak ada yang salah. Iya. Nggak ada yang salah dalam mengartikan sebuah buku kalau misalnya dia baca bukunya, tapi kalau misalnya lu nggak baca bukunya dan lu tiba-tiba artiin itu baru yang salah. Anyway, karena lu udah baca ini kan, ada nggak yang mau sampein ke mereka nih? Masa nggak ada? Gue dulu ya. Ini kan sama kayak judulnya, how do you feel you manage your focus? Gimana caramu manage fokus? Pernah seorang mengatakan kepada gue, fokus lo seharusnya sudah bisa terbentuk dalam beberapa bulan. Fokusnya seharusnya sudah bisa terbentuk dalam beberapa bulan, yang seharusnya di mana bulan selanjutnya lu udah nge-take kontrol, udah autopilot lah bisa dibilang semua pekerjaan lo. Jadi lu nggak perlu udah nggak harus merabah lagi setiap pekerjaan lo. Jadi semua bisa dibilang tergantung waktu. Gitu sih. Kayak penjelasan Atomic Habit yang mana gak sih? Lu butuh beberapa waktu untuk ngejalanin habit sampai habit itu jadi karakter, dan ketika jadi karakter lu nggak perlu lagi capek-capek, lu bakal autopilot. Ya kayak misalnya lu pernah nggak sih bangun tidur nih, awalnya pakai alarm jam 5, after several years atau setelah beberapa tahun gitu, ya udah lu biasanya bangun jam 5 nggak pakai alarm, kayak bahkan lu mungkin bangun sebelum jam 5 sebelum alarm bunyi, kayak gitu kali. Kayak gitu. Karena kebiasaan jadi habit. Kalau gue tuh mungkin kalau misalnya yang gue tangkap nih ya, gimana sih caranya tuh manage fokus tuh kayak misalkan kalau gue tuh lebih kayak gue mau ngerjain apa nih hari ini. Setiap gue buka mata, terus gue kan pastinya kerja, tapi pasti waktu kerja. Ini kan karena emang kerjaan gue sekarang udah mulai banyak, terus target apa nih ini curhat ya, kalau ini internal ya. Sebenarnya sih ada relate juga buat share ke teman-teman. Oh iya, baik. Karena emang kalau misalkan ini nggak usah dikat. Oke. Karena memang kalau misalkan kita harus semuanya dikerjain tuh dalam sehari emang gak akan bisa. Gak akan kelar. Ya, jadi emang salah satu ini emang buku ini tuh kayak bagus gitu kan, ada insight-nya buat gue gitu. Jadi setiap hari kayaknya gue perlu target, sesuai KPI lah, gue harus ngapain nih. PO emang setiap hari berjalan gitu kan, tapi fokusnya memang PO, tapi kayak selain PO apalagi nih, kayak misalkan gue tuh kayak ada bagian administrasi lain yang harus gue kerjakan gitu, yang ada memang targetnya gitu kan. Terus selain itu apalagi checking barang kayak gitu. Karena kalau misalnya lu ngerjain semua, lu PO, ya lu bisa aja PO dari pagi sampai sore PO aja, gitu, jadi PO aja. Atau dia nih ngambilin barang atau ngecekin barang, terus Mas Asep quality control atau printing. Cuma print doang. Ya udah bisa aja seharian ngeprint, karena kita udah jalan terus gitu. Kalau misalnya tim support, wah jangan ceritain. Capek banget pokoknya, udah nggak usah ceritain lah itu. Udah internal aja kalau support bagian udah nggak usah. Terus setelah lu baca buku ini, fokus lu naik, udah naik. Kalau dari gue sih belum, ini juga udah naik. Oh, I see. Dari kalimat seseorang sebelumnya. Oh, oke. Jadi emang buku ini adalah nambahin aja lah ya. Yes. Nambahin bukan sebagai fondasi. Kalau lu? Ya sebenarnya sih sebelum ada gue baca buku ini juga emang udah mulai belajar aja. Udah mulai belajar gitu. Cuman ya ini sebagai kayak lebih ngekerucut aja sih. Belajar ngekerucut kan. Kalau bisa menyelesaikan hal-hal tersebut di tahun ini, maka sudah cukup buat gue untuk bilang I had a good year. Oh, lu set goals buat misal ini kan goalsnya adalah tahunan. Bisa per hari. Bisanya per hari. If you set if you finish something that you have wrote in the letter, misalnya lu udah nulis sesuatu di kertas beberapa, terus lu selesaikan,
lu udah cukup untuk bilang hari ini hari yang baik. Iya ya. Lu nggak harus semuanya baru hari ini hari yang baik, aduh. Bener juga kata gua. Iya juga ya. Iya banget lagi. Taruh deh bilang baca. Iya sih. Sekarang kalau misalnya lu nyelesain semuanya, ya lu siapa lu? Kira lu hebat banget emang padat. Ya, karena kita kan juga target waktu kerja kan cuma 8 jam. Oke, iya 8 jam. Setelah 8 jam kita ya udah pulang harusnya. Terus kenapa gua ketawa? Emang kita kan emang habis 8 jam kan seharusnya pulang. Terus habis itu kalau misalnya emang tugasnya belum selesai kita kita extend. Ya balance aja sih life sama work. Tapi kalau misalnya fokus lu bagus pasti balance lah. Oke. Ada satu kalimat yang menurut lu harus di-share gak ke orang-orang yang nonton Semanggi atau orang-orang yang nonton ini dari buku ini? Kayak lu nggak harus nyelesain banyak hal, lu cuma harus nyelesain sesuai kemampuan lu. Iya, lu nggak harus nyelesain semuanya. Hidup jangan buru-buru. Alam semesta nggak pernah buru-buru. Matahari terbit dari timur tenggelam di barat, gak pernah buru-buru tapi selalu sampai. Itu tolong nanti editor di-quote di sini. Tolong editor di-quote di sini. Oke, kalau dari gue sih ya udah yang bikin to do list hari ini dan emang itu udah sesuai capai target, ya lu apresiasi diri lu sendiri. Have a good day lah ya. Ya. Kalau dari gua jangan terlalu berat sih kalau misalkan lu merasa itu belum cukup. Set yang menurut lo bisa lo capai aja dulu. Kalau misalkan itu udah tercapai, naik level sampai lu sampai semua itu serasa udah buat gitu. Naikinnya bertahap, jangan langsung tahu-tahu. Jadi ya, lu bukan orang yang sangat-sangat kuat dan lu bukan Superman. Betul. Oke, dari Abin cukup, Arum Udah cukup, Mas Asep Oke, cukup. Sampai jumpa di next konten, sampai jumpa di next pembahasan, sampai jumpa di next page terkait do you dan Abin pamit. Arum pamit. Ya. Oke, dan bye-bye. Sampai jumpa.